Oke, kembali lagi di channel Drafter Kampung. Kali ini saya akan sedikit mereview atau menjelaskan desain peruntukan PBG atau IMB di tahun 2025. Kebetulan ini pesanan owner dari Jakarta ini, untuk desain ruko. Pertama-tama yang harus disiapkan itu di master plan-nya. Master plan ini kebutuhan untuk desain perizinan IMB ya. Master plan, di master plan ini harus menampilkan GSP dari sempadan bangunan, terus lalu di denah lantai 1, denahnya polos saja, hanya ada toilet. Lalu berikutnya di denah lantai 2, ada perspektif dan denahnya itu sendiri. Berikutnya di tampaknya kebetulan saya buat tampak depan 2 ini. Tampak 1 dan tampak 2. Tampak samping kanan ini tampak depan yang area atas, tampak samping kanan. Lalu berikutnya tampak samping kiri, tampak belakang. Lalu hasil render, penyajian hasil rendernya, saya merender menggunakan D5. Hasilnya kurang lebih seperti ini hasil rendernya. Ini render perspektifnya. Lalu berikutnya di potongan A. Di potongan ini menjelaskan jenis material, ukurannya, ketinggian plafon, seperti itu. Lalu berikutnya di potongan B, hampir sama di potongan A, menjelaskan juga seperti itu. Untuk mengetahui potongan A, potongan B ini kita harus kembali ke denah ini, potongan A berarti ngambil sectionnya sini. Potongan B juga seperti itu, ngambilnya di area toilet, tangga hingga ke depan. Setelah potongan B, lanjut di rencana pondasi garis atau pondasi batu belah. Pondasinya kurang lebih seperti ini. Lalu berikutnya di rencana footplatnya, menggunakan footplat di 1 meter kali 1 meter atau 100 cm kali 100 cm. Footplatnya kurang lebih seperti itu. Berikut ini jenis footplatnya ada dua jenis, karena area sisi kanan rapat dengan batas. Lanjut berikutnya di rencana slope dan kolom. Slope yang digunakan 25 kali 45, untuk kolomnya di 25 kali 40. Seperti itu. Ini rencana slope dan kolom. Berikutnya di rencana plat beton untuk penulangannya. Berikutnya di rencana balok dan kolom lantai 2. Balok yang digunakan 25 kali 45, kolom lantai 2 20 kali 30. Rencana kolom lantai 2. Rencana ring bulk area atas yang digunakan di
25 kali 45. Berikutnya masih di rencana-rencana, ini masuk rencana kuda-kuda atap. Kuda-kudanya menggunakan material baja ringan, renggal palung, lebih seperti ini. Karena area membuangnya atap ke depan dan ke belakang seperti itu. Kuda-kudanya seperti ini. Rencana kapnya seperti ini. Lanjut berikutnya, ini rencana keramik lantai 1, keramik lantai 2. Untuk keramik lantai 1 menggunakan 60 x 60. Kalau untuk area toilet 25 x 25. Di lantai 2 pun menggunakan keramik 60 x 60. Berikutnya rencana instalasi air kotor air bersih. Area pipa ini di area luar gedung, karena area sisi kiri ini masih ada free lokasi, jadi masih bisa dimanfaatkan untuk area pipa, area letak septic tank dan peresapan. Berikutnya untuk lantai 1 lantai 2 seperti itu. Instalasi listrik lantai 1. Instalasi listrik lantai 1 kurang lebih seperti ini. Lantai 2 juga. Ini sebenarnya di mirror saja, ini hampir sama letak. Ini untuk ruko A, ruko B, yang sebelah kiri masuk ruko A, sebelah kanan ruko B. Dan diagram LAN ini perhitungan daya setiap ruko yang digunakan. Lanjut berikutnya, ini detail-detail dari area kusen pintu yang digunakan. Berikutnya area ini detail fondasi yang digunakan, dan detail full plat, kolom seperti itu. Ini masuk berikutnya di detail penulangan plat, detail slope, detail balok utama. Lalu berikutnya ini untuk detail septic tank. Detail septic tanknya, DNA septic tank detailnya, dan ini detail peresapan. Kurang lebih seperti itu. Untuk ini hanya dasar untuk pengurusan izin IMB atau PBG. Kalau untuk desain gambar kerjanya harusnya bisa lebih kompleks lagi dan lebih mendetail lagi. Oke, cukup sekian untuk penjelasan desain ruko 2 lantai untuk persiapan pengurusan IMB atau PBG. Terima kasih.